What's up internet, nama gue Iqbal Maulana dan pada video seri pembelajaran face recognition menggunakan OpenCV dan Python kali ini kita akan membahas bagaimana menemukan sebuah wajah dari gambar atau frame menggunakan algoritma Viola-Jones. Check it out. Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan mengeksplor bagaimana algoritma atau fundamental yang akan kita gunakan dalam membuat program face deteksi menggunakan OpenCV dan Python ini. Nah, tujuan saya membuat video konsep dari suatu algoritma ini terlebih dahulu dan memisahkannya dengan video di bagian kita coding untuk membangun programnya adalah agar kita memiliki pemahaman terhadap parameter-parameter yang akan kita masukkan ke dalam programnya nanti. Dan juga selain tujuan utama tersebut, dan juga di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk take time untuk appreciate apa yang sudah ada, apa yang sudah menjadi kemudahan bagi kita, karena orang-orang yang sudah menginvent algoritma ini memang patut untuk diapresiasi. Jadi kita nggak mentang-mentang karena kita hanya bisa membuat program face deteksi dalam 5 baris kode berarti algoritma ini sepele, tidak begitu. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat di balik layar sebenarnya algoritma ini bekerjanya seperti apa, sehingga dari teman-teman juga bisa appreciate kerja dari para scientist ini, dari para computer scientist ini, dan juga mungkin menginspirasi teman-teman untuk suatu saat nanti menginvent suatu algoritma yang bisa dipakai banyak orang. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita menggunakan OpenCV dengan bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utamanya. OpenCV ini merupakan sebuah API, dan API-nya ini bisa diakses menggunakan bahasa C++ dan juga Python kalau nggak salah. Bisa teman-teman cek di dokumentasinya OpenCV sendiri untuk lebih jelasnya. Tapi di sini saya akan menggunakan Python versi 4. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail terhadap apa yang saya tulis di sini, apa maksud dari kodenya. Nanti akan ada video setelah ini yang merupakan penjelasan detail line by line apa yang saya tulis, dan di video ini saya akan menjelaskan konsep algoritmanya saja. Nah, jadi algoritma face detection di sini kita menggunakan yang namanya cascade classifier. Apa itu cascade classifier? Nah, cascade classifier ini merupakan sebuah metode yang dipropose oleh Paul Viola dan Michael Jones dalam paper mereka yang berjudul Rapid Object Detection Using a Boosted Cascade of Simple Features yang mereka publish pada tahun 2001. Nah, konsep dari cascade classifier ini cukup simpel dan sederhana. Konsep ini memanfaatkan machine learning untuk mencari fitur-fitur dari suatu gambar yang merupakan wajah. Cara-cara mencari fitur tersebut dengan menggunakan yang disebut dengan HR features. HR features ini merupakan kotak-kotak yang terdiri dari warna hitam dan putih. Nah, kotak-kotak hitam dan putih ini bukan tanpa makna. Susunan dari kotak-kotak tersebut akan merepresentasikan fitur-fitur dari wajah. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, kalau kita perhatikan pada gambar hitam putih, bagian dari dahi terlihat lebih terang daripada bagian pada mata. Nah, dari salah satu fitur tersebut dapat dikenali menggunakan HR features yang seperti ini, yang dimana bagian hitam berkorelasi dengan mata dan juga bagian putih berkorelasi dengan dahi. Nah, dari salah satu fitur tersebut kita sudah dapat menarik kesimpulan kalau terdapat mata dalam gambar itu, kita tinggal menggunakan HR features yang lainnya untuk mendeteksi yang mana hidung, mulut, dan lain-lain yang digunakan sebagai facial features. Nah, bagaimana sih cara untuk mentrain HR features ini? Untuk mentraining HR features ini digunakan banyak sekali gambar yang positif wajah dan juga negatif wajah seperti background. Nah, dari hasil latihan tersebut
dihasilkanlah HR features yang berkorelasi dengan facial features, di antaranya yang berkorelasi dengan mata, hidung, mulut, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di bagian training HR features ini ada bagian yang saya skip untuk simplifikasi. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa search image integral dan juga ada boost, yaitu boosted algorithm untuk membuat proses training dari HR Cascade ini menjadi lebih cepat. Itu adalah pembahasan tentang Cascade Classifier. Selanjutnya, bagaimana Cascade Classifier in action. Jadi ketika kita sudah dapat HR features yang berkorelasi dengan wajah tadi, bagaimana kita menggunakannya kepada gambar baru dan mendeteksi bagian mana yang merupakan wajah. Nah, di sini ada potongan kode dari program yang sudah saya buat. Jangan khawatir kalau teman-teman masih belum paham dengan kode yang saya tulis, karena akan ada video setelah ini yang membahas kode ini baris per baris. Nah, jadi di sini kode yang digunakan, pertama kita load gambarnya, kemudian kita ubah ke grayscale image, karena seperti yang kita tahu HR features hanya menerima gambar yang hitam dan putih untuk dilakukan proses ekstraksi fitur. Nah, jadi di sini ada metode yang namanya detect multiscale. Nah, detect multiscale ini konsepnya adalah image pyramid. Image pyramid itu seperti apa? Image pyramid itu adalah konsep agar kita menghindari false positive saat pendeteksian wajah ini berjalan. Nah, proses pendeteksian wajah ini caranya adalah dengan mengambil satu HR features, kemudian satu HR features ini akan sliding sampai keseluruhan image itu telah dilewati oleh si HR features ini. Nah, HR features ini nanti akan mencari bagian-bagian mana yang berkorelasi dengan wajah. Jadi misalkan HR features yang berkorelasi dengan mata, dia akan jalan. Kemudian HR yang berkorelasi dengan hidung, dia akan jalan selanjutnya. Nah, dari HR features ini akan membentuk sebuah sekuensial. Jadi kalau misalkan terdeteksi mata, berarti ini ada kemungkinan untuk menjadi wajah. Kemudian terdeteksi hidung, ada kemungkinan untuk menjadi wajahnya semakin tinggi. Kemudian terdeteksi mulut, maka semakin confident model itu untuk mengeluarkan hasil, oh ini wajah. Nah, tapi walaupun menggunakan sekuensial seperti itu, masih banyak false positive yang terjadi. Oleh karena itu, image pyramid ini hadir. Image pyramid ini akan mereduce scale atau mendownscale gambar sesuai scale yang ditulis nantinya di program. Jadi misalkan kita memiliki 24 kali 24 pixel gambar, kemudian scale-nya adalah 0,5 atau setengah. Jadi setiap layer akan di scale setengah kalinya, 24 kali 24 di scale menjadi 12 kali 12, di scale down lagi menjadi 6 kali 6, dan seterusnya sampai gambar tidak bisa direduce lagi ukurannya. Nah, tujuan dari reduce tersebut untuk membuat model HR ini tidak tergantung terhadap scale. Jadi tidak tergantung terhadap gambar yang besar, karena akan di scale terhadap sampai gambar itu tidak bisa dikecilkan lagi, dan dari setiap ukuran gambar tersebut akan dicari wajahnya. Nah, di sini yang menarik. Jadi pada setiap layer akan dideteksi wajah sendiri-sendiri dong. Jadi untuk layer yang besar ada kemungkinan dideteksi 10 wajah. Layer selanjutnya bisa jadi hanya 3 wajah. Layer selanjutnya bisa jadi 3 wajah. Nah, dari sini kita bisa menspesifikasikan parameter yang menentukan sesuatu objek dikatakan sebagai wajah jika terdeteksi lebih dari angka tertentu. Ambil contoh lebih dari 3. Nah, jadi misalkan kita punya 3 layer piramid. Nah, di gambar pertama dideteksi 10 wajah, di layer kedua dideteksi 3 wajah, dan di layer ketiga dideteksi 3 wajah. Berarti yang merupakan true positif atau yang merupakan wajah benar yang lebih confident disebut sebagai wajah hanyalah 3 wajah, karena yang 7 wajah pada gambar yang pada layer pertama tadi ada indikasi false positif. Nah, seperti itu konsep dari detect multiscale ini. Bisa kita lihat
Di sini saya menspesifikasikan sebagai 0, artinya kita tidak peduli berapa kali bisa objek tersebut disebut sebagai wajah. Jadi yang penting dideteksi sebagai wajah, kita langsung keluarkan saja. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali false positif dan juga wajah yang bertumpuk-tumpuk. Di sini coba kita ubah menjadi 1. Dengan 1 ini berarti gambar objek tersebut bisa dianggap sebagai wajah jika minimal punya 1 kali dideteksi 1 kali lagi. Jadi 2 kali kalau kita spesifikkan 1 berarti minimal ada 2 minimal pada 2 gambar tempat tersebut atau objek tersebut deteksi sebagai wajah. Hasilnya seperti berikut. Dan kemudian jika kita besarkan lagi nilainya menjadi 3, dengan kata lain dalam 4 layer bagian tersebut harus dideteksi sebagai wajah. Nah, di sini hanya terdapat 3 wajah dan menghasilkan 2 false negatif. Dan di sini dideteksi 3 wajah dengan 1 false positif. Jadi kita harus bisa menentukan parameter yang paling pas untuk objek yang akan kita deteksi. Oh ya, teman-teman, mungkin selama mendengarkan penjelasan saya teringat suatu konsep yang mirip seperti ini, yaitu convolutional kernel. Memang idenya mirip, tapi deep learning tidak sebegitu tren saat tahun 2001 di mana paper dari Viola Jones ini rilis. Jadi orang-orang computer scientist pada masa itu lebih mengandalkan machine learning yang memang lebih mudah untuk ditweak dan juga lebih cepat dalam proses trainingnya. Kalau teman-teman tidak mengerti convolutional kernel, tidak perlu khawatir karena tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini. Tapi kalau teman-teman ingin saya membahas convolutional neural network dan juga convolutional kernelnya menggunakan deep learning, menggunakan TensorFlow, bisa komen di bawah ya. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana hasil akhir yang akan teman-teman peroleh ketika mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Yaitu seperti ini. Jadi kita akan membuat face detection yang lumayan cepat, yang tidak memerlukan cost komputasi yang terlalu tinggi menggunakan algoritma Viola Jones ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa cek coding atau kode dari program yang saya buat ini di video selanjutnya. Keep beyond the others.